Yang biasa orang sering foto nih. Terangkan. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mengajak kamu trekking di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Enjoy watching! Mengisi akhir pekan dengan berkunjung ke destinasi wisata alam dapat menjadi pilihan tepat untuk yang ingin mencari udara segar dan melepas penat dari padatnya rutinitas sehari-hari. Salah satu tempat yang cocok dan masih di sekitar kota Bandung yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, atau yang biasa disebut Tahura. Kawasan asri konservasi terpadu ini berlokasi di Kompleks Tahura, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99 Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terdapat 4 pos tiket masuk yang dapat mempermudah akses pembelian tiket. Namun, pintu masuk yang aksesnya paling mudah adalah melalui Dago Pakar. Di sepanjang jalan, ada petunjuk yang cukup jelas untuk diikuti. Rute ini satu arah dengan objek wisata Tebing Keraton Bandung yang masih dalam kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Jika sedang berada di daerah Bandung Utara atau Lembang, tidak perlu memutar ke arah Dago terlebih dahulu. Pengunjung dapat menuju gerbang di daerah Maribaya Lembang. Akses jalannya cukup bagus dan mudah, serta tidak terlalu jauh. Tepatnya sebelum tempat wisata Maribaya Lembang. Dari pintu ini hanya 1 km perjalanan. Pengunjung akan tiba di curug ini tanpa perlu berjalan jauh. Tahura buka setiap hari mulai pukul 8 WIB hingga pukul 16 WIB. Fasilitas yang disediakan di Tahura cukup lengkap. Terdapat lahan parkir yang luas, musola, toilet, arena bermain anak-anak, warung makanan dan minuman, dan berbagai fasilitas kegiatan outbound. Harga tiket masuk kawasan Tahura terdiri dari berbagai kategori. Untuk wisatawan lokal seharga Rp17.000, sudah termasuk asuransi sebesar Rp2.000. Untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp57.000. Dan untuk anak-anak di bawah 4 tahun bebas biaya masuk atau gratis. Halo semuanya, saat ini aku lagi di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di Kota Bandung. Aku mau trekking di sini sampai ke Curug Maribaya. Mau lihat kayak apa, dan jalannya sekarang udah lebih bagus loh daripada zaman dulu. Yuk kita lihat. Tahura terletak di subdaerah aliran Sungai Cikapundung dan Das Citarum yang membentang dari Curug Dago, Dago Pakar, hingga Curug Maribaya dengan lahan seluas 526,98 hektar berdasarkan hasil rekonstruksi tata batas Tahura Juanda tahun 2003. Dan berada di ketinggian 770 meter sampai 1330 meter di atas permukaan laut. Maka tak heran, udara di sini cukup sejuk, meskipun di saat teriknya sinar matahari. Jadi sini ada petunjuk, karena kita mau ke Curug Omas Maribaya, lokasinya itu sekitar 5,4 km dari sini. Arunika akan melakukan petualangan ke Curug Omas dari pintu kedua di Dago Pakar. Jarak yang harus ditempuh Arunika sejauh 5,4 km dengan berjalan kaki dari tempat parkir. Waktu yang harus ditempuh sampai ke Curug Omas sekitar 70 menit. Buat kalian yang lupa sarapan atau nggak sempet, di sini tuh udah tersedia warung makanan dan minuman. Jadi nggak usah takut. Di sini juga kalau kalian pengen nyemil-nyemil buat isi tenaga juga bisa sih. Di sana tuh ada warung, kalau nggak salah dulu tuh namanya warung Belanda gitu, karena ada bendera Belandanya dan khas-khas Belandanya. Yuk kita lihat. Taman terbesar yang pernah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ini pada awalnya merupakan hutan lindung Pulau Sari dengan luas 590 hektar. Perintisannya dimulai pada tahun 1912 bersamaan dengan pembangunan terowongan penyadapan air Sungai Cikapundung yang sekarang dikenal sebagai Gua Belanda dan diresmikan pada tahun 1922. Di sini juga ada spot yang biasa orang sering foto nih. Lagi cerah, bagus cuacanya.
Nah, di sini tuh suka ada monyet-monyet tuh. Hati-hati aja, takutnya ngambil makanan kalian. Tapi di sini monyetnya nggak seagresif di Monkey Forest di Bali. Tapi tetap aja sih nyebelin juga. Nah, di sini juga ada musola. Kalau misalkan di sini sampai jam sholat, juga bisa sholat di sini. Ada toilet juga tuh, toilet cewek cowok. Kita nyampe di Gua Belanda di depan. Aku mau masuk lewat Gua Belanda. Sebenarnya ada dua jalur, kalau kalian nggak mau masuk gua juga bisa, tinggal lurus ke kiri. Tapi karena aku mau menyingkat perjalanan, jadi mau lewat Gua Belanda. Kita masuk yuk. Aku udah bawa senter. Jangan takut ya. Yuk temenin aku ke dalam. Kita bukan mau uji nyali ini. Mau happy-happy. Setelah berjalan sekitar 500 meter dari pintu masuk, Arunika menjumpai gua yang menjadi salah satu peninggalan kolonial Belanda. Gua Belanda ini bukan gua alami, karena dibuat oleh manusia. Pada awalnya, gua yang dibangun pada tahun 1900-an ini berfungsi sebagai penyaluran air sungai Cikapundung untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian menjelang Perang Dunia Kedua awal tahun 1941, Belanda menjadikan terowongan ini sebagai benteng atau markas militernya. Selain itu, juga sebagai gudang penyimpanan senjata, pusat komunikasi, hingga digunakan sebagai penjara. Dalam terowongan tersebut, mereka membangun jaringan gua yang terdiri dari 15 lorong, 3 koridor, dan 2 pintu. Bangunan gua berdiri dengan panjang 144 meter, tinggi 3 meter, serta lebarnya sebesar 1,8 meter. Dibuat dengan batu stupa yang keluar dari Gunung Krakatau. Ya, akhirnya udah sampai di ujung gua. Nah, lumayan nyingkat perjalanan. Sini juga langsung ketemu warung. Itu ada petunjuk, masih 3,5 kilometer lagi. Oh ya, by the way, ini jalannya udah jauh lebih baik. Waktu itu masih tanah pas aku awal-awal kesini tuh. Sekarang udah enak jalannya, jadi wisatawan yang datang, pengunjung yang datang juga lebih nyaman. Buat yang lansia atau anak-anak juga lebih enak buat jalan ke sini. Makanya sekarang pengunjung Tahura itu udah lebih banyak daripada pas zaman dulu. Tapi kalau untuk suasana memang dari dulu udah adem sih. Mau siang bolong di sini juga tetap adem. Gubernur Jawa Barat Masudi pada tahun 1960 menggagas Taman Hutan Wisata Alam dan diberi nama Kebun Raya Rekreasi Insinyur Haji Juanda yang diresmikan pada tanggal 23 Agustus 1965 untuk mengenang jasa seorang tokoh Jawa Barat, Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia ke-10. Kemudian, pada tanggal 14 Januari 1985, yang bertepatan dengan hari kelahiran Insinyur Haji Juanda, status Taman Wisata Curug Dago diubah menjadi Taman Hutan Raya melalui keputusan Presiden Soeharto. Tahura Juanda memiliki tipe vegetasi hutan alam sekunder yang didominasi oleh jenis pohon pinus, kaliandra, bambu, dan berbagai jenis tumbuhan seperti tumbuhan teklan. Taman hutan ini adalah paru-paru kota Bandung, yang juga menjadi tempat hidup bagi lebih dari 2.500 jenis pohon yang termasuk ke dalam 40 familia dari 108 spesies. Fauna yang terdapat di dalam kawasan Tahura Juanda antara lain tupai, monyet, serta berbagai jenis burung. Selain panorama alam yang sangat memukau, kawasan Tahura juga memiliki beragam spot menarik yang dapat dijelajahi. Terdapat objek wisata seperti Gua Jepang, Gua Belanda, Curug Omas, Penangkaran Rusa, Batu Batik, dan masih banyak lagi. Jadi guys, di sini tuh kan satu kawasan sama tebing keraton. Nah, ada jalan pintasnya. Aku dulu pernah sekali lewat situ. Nanti di samping jembatan aku tunjukin. Tapi kalau untuk saat ini aku nggak bisa ya. Next time aja. Soalnya kan tujuanmu ke Curug Omas. Dan kendaraan juga kan diparkirnya di pintu yang ujung tadi. Capek kalau sampai tebing keraton. Terus ke parkiran sini lumayan
Buat kaum jompo, ini sebenarnya trek yang mudah untuk kalian. Jadi patut dicoba. Buat kaum jompo yang nggak patut dicoba itu, kalau mau ke Puncak Upas, nah itu setidaknya kalian latihan di sini dulu. Di sepanjang perjalanan tersedia berbagai tempat untuk beristirahat, serta terdapat banyak warung makanan dan minuman. Maka tidak perlu khawatir apabila memerlukan asupan untuk mengisi tenaga dan menjaga stamina selama berpetualang di sini. Oke guys, kita sampai di warung perkedel. Cukup terkenal di sini. Tapi seumur umur aku kesini nggak pernah nyoba sekalipun. Dan sekarang juga nggak dulu deh, next time. Soalnya kita mau fokus ke Curug Omas. Tuh aku liatin, yuk. Perkedel, kentang, tahura. Next time ya. Karena di sini tuh selalu rame dan males. Nanti aja kapan-kapan kalau weekday kesini terus dia buka, oke lah. Di sini tuh sebenarnya ada jalan pintas. Kalau mau ke tebing keraton, dulu aku pernah sekali nyobain yang tadi aku ceritain. Yuk aku liatin ya, lewat mana. Nah itu ada jalur samping warung ini. Nah itu bisa tembus ke tebing keraton. Tapi jangan expect kalian keluar dari sini langsung ke tebing keraton ya. Enggak. Jadi nanti tuh di dekatnya warung bandrek atau warban biasa disingkat. Di sini udah pada tahu warban sih. Nah di situ kan dekat, tinggal naik ke atas. Ya dekat kalau naik motor. Yuk. Ini ada petunjuk lagi nih. Curug Omas, 300 meter lagi. Kita ke situ ya. Ke sana ke pintu Maribaya. Oke, kita mau menyeberang menuju tempat istirahat di dekat Curug Omas. Ayo. Kita harus menyeberangi jembatan ini dulu. Nih ya. Sini ada jembatan. Kita naik dulu. Setelah melintasi jembatan, akhirnya Arunika sampai juga di area Curug Omas. Arunika sudah tidak sabar untuk menyantap bekal yang dibawa. Sambil beristirahat menikmati sejuknya udara dan indahnya pemandangan alam sekitar. Ditambah lagi dengan area sekitar yang asri, menjadikan suasana di lokasi ini semakin membuat hati dan pikiran menjadi rileks. Di sini juga banyak yang nyewain tikar. Jadi kalau kamu pengen duduknya bersih-bersih, nggak mau kena kotor, nyewa aja tikar di sini. Nggak tahu sih kalau harga ya. Aku nggak pernah soalnya, karena selalu bawa alas duduk sendiri biar hemat. Itu tuh warung-warung makannya. Ada tempat main juga buat anak kecil. Dan di sini juga ada patung kucing Anggora. Sampai matanya mau keluar tuh. Gimana kan, keren banget kan kucingnya? Yuk sekarang kita mau nyari spot untuk istirahat. Kita isi perut dulu. Karena kita tadi full jalan, nggak ada istirahat makan. Dan ini tempat favorit aku. Adem. Sekarang aku mau lanjut ke di sana ada aliran sungai yang waktu itu sih sepi ya. Biasanya kalau orang-orang tuh senangnya istirahatnya sekitar sini, nggak mau ke sana. Tapi aku mau nunjukin ke kalian di sana kayak apa tempatnya. Barusan aku habis istirahat di daerah sini nih, di dekat tangga turun untuk ke view Curug. Tapi kalau mau istirahat daerah sini harus hati-hati karena banyak monyet. Apalagi kalau kalian istirahat sambil makan bekal kalian atau sambil makan snack. Di sini tuh suka diincer sama monyet-monyetnya, suka nyamperin dan mereka tuh berani. Makanya kitanya jangan takut, paling setidaknya kita punya sesuatu buat ngelawan. Misalkan ada kayu kecil kita lempar, bukan berniat menyakiti ya, tapi biar mereka itu nggak ngambil makanan kita. Kayak aku ini udah megang batu dari tadi nggak dilempar, cuma nakut-nakutin aja. Dan ini ngaruh buat mereka supaya mereka agak menjauh, walaupun akhirnya yang nggak deket lagi. Yuk.
Tuh. Bawah ada. Ini aliran curugnya. Yuk kita main ke sana. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Aku udah selesai di curug yang ini. Sekarang kita jalan balik, tapi lewat yang aku bilang itu yang curugnya lebih besar. Namanya itu Curug Omas yang di sini. Tuh. Yang tadi aku nggak tahu namanya. Curug Omas merupakan air terjun yang memiliki ketinggian mencapai 30 meter dengan kedalaman air mencapai 10 meter. Meskipun asal-usul namanya belum diketahui dengan pasti, tetapi dalam bahasa Sunda kata Omas berarti sesuatu yang banyak. Hal ini bisa jadi mengacu pada banyaknya air yang mengalir atau kekayaan alam di sekitarnya. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.